siang, Bu. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Oh iya, alhamdulillah ya, semua lancar juga. Iya, Begini Bunda, sebelum nanti Bunda melakukan proses kucing bersama dengan kucing, maka saya di sini akan melakukan pra observasi terlebih dahulu ya. Iya. Sebelumnya saya nanti di sini sebagai pengamat atau observer akan menjelaskan tentang rubrik penilaian dalam observasi yang nanti akan Bunda lakukan bersama dengan kucing Anda. Iya. Saya di sini berharap Ibu nanti sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Di sini juga saya tentunya berharap Ibu juga harus memiliki kompetensi inti dari seorang coach yang meliputi presence ya Bu ya, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ibu juga harus menerapkan alur cerita ya Bu ya, jangan lupa ya. Nanti jangan lupa dengan tentukan dulu tujuannya apa, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi yang akan dilakukan oleh kucing Anda nanti, dan kemudian apa tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh kucing Anda nanti, oke? Sudah jelas ya Bu ya? Iya. Sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang nanti akan saya ajukan. Yang pertama Bu, kira-kira kompetensi kucing mana yang ingin Ibu kembangkan pada proses kucing kali ini? Baik, kemudian di sini saya menjawab untuk kompetensi coaching. Nah, di sini yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Siap. Berarti ada dua kompetensi yang Ibu ingin kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Kemudian dari dua kompetensi ini Ibu, mana kompetensi yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Di sini rencananya nanti dari dua kompetensi itu saya secara spesifik yang akan saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, tujuannya di sini agar saya dapat menggali ide-ide dan solusi dari permasalahan kucing saya. Ya. Baiklah, berarti kompetensi yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Karena itu dapat menggali ide-ide dan solusi dari permasalahan dari Sekali kemudian. Baiklah. Kemudian pertanyaan selanjutnya perihal indikator pencapaian Ibu. Ya. Tolak ukur yang bagaimana yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Nah, baik, kemudian di sini untuk indikator keberhasilan atau tolak ukurnya saya ingin dapat menerapkan alur tirta yang terdiri dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab itu secara runtun. Nah, di sini juga saya akan menggali ide-ide dari coaching itu sendiri agar beliau dapat menemukan solusi dari permasalahannya tadi. Seperti itu. Dengan melakukan alur kucing, alur tirta, mudah-mudahan nanti pelaksanaan kegiatan kucingnya berjalan dengan lancar. Terima kasih, amin. Ya, mohon doanya ya. Ibu pasti. Mudah-mudahan bisa melaksanakan sesuai dengan rencana. Iya, siap. Di pra observasi. Ya, Ibu. Semoga dari indikator yang Ibu sampaikan terkait prosesnya, Ibu dapat menerapkan alur kita secara runtun nanti ya, Bu. Dan Ibu juga, saya juga berharap Ibu juga dapat menggali ide-ide dan juga solusi dari kucing sendiri. Dan dapat mencapai dengan baik dan pada proses kucing nanti, baiklah. Mungkin hanya itu yang ingin saya tanyakan Ibu. Selebihnya setelah ini silakan monggo Ibu Indah melakukan proses kucing bersama dengan kucingnya. Saya berharap prosesnya berjalan lancar sesuai indikator dan tercapaian yang sudah Ibu tentukan sendiri. Terima kasih Bu Dia atas pendampingan pra observasinya. Iya, sama-sama Ibu. Mohon selalu bimbingannya ya Bu ya. Nanti kita bertemu lagi Bu ya di pasca observasi. Oke. Selamat melaksanakan kegiatan
kegiatan kunci. Selamat siang Ibu Indah. Selamat siang juga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Suradi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi. Bagaimana kabar Pak Suradi hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Semoga Ibu juga dalam keadaan sehat juga Bu. Ya, alhamdulillah saya juga sehat Pak. Nah, tadi mendengar WA saya sepertinya ada yang penting ya Pak ya. Kok kayaknya terlihat galau, apa ada yang ingin dibicarakan dengan saya Pak Suradi? Iya, terkait permasalahan di kelas Bu. Iya. Ada masalah yang ingin saya sampaikan dengan jenengan. Siapa tahu dengan berkonsultasi terus katakan bicara dengan Bu Dwi bisa menemukan solusi atau pencerahan lah kira-kira semacam itu Bu. Oh baik Bapak, jadi begitu guys. Dari pertemuan ini, menurut Pak Suradi, apa yang Bapak harapkan atau mungkin tujuan dari pembicaraan kita saat ini itu apa Pak Suradi? Saya berharap nanti setelah pertemuan atau pembicaraan ini, curhat ini, saya mendapatkan pencerahan, menemukan solusi dari permasalahan kelas saya. Saya harapkan semacam itu. Oh gitu. Ya, mohon bantuannya kalau bisa. Kalau boleh tahu permasalahan yang Bapak Suradi hadapi, maaf, yang permasalahan yang dihadapi oleh Pak Suradi di kelas itu apa ya Pak ya? Di kelas saya itu Bu, anak-anak itu ya sudah terlibat aktif, tapi ketika mengerjakan tugas ada sekitar beberapa anak itu tidak mau mengerjakan tugas sama sekali Bu. Itu saya yang bingung itu. Saya beri hukuman itu sepertinya tidak memihak pada siswa, terus saya biarkan kok terus seperti itu berlanjut. Jadi kan saya kan dari satu sisi ada tanggung jawab sebagai pendidik untuk dia bisa berkembang, di sisi lain dia juga bisa ada tanggung jawab untuk terhadap dirinya, seperti itu kira-kira. Oh, jadi begitu ya Pak ya, permasalahan yang Pak Suradi hadapi bahwa Pak Suradi sudah melakukan beberapa cara ya Pak ya, termasuk kalau pakai hukuman tadi memang tidak selaras dengan kita sebagai pendidik. Itu. Dan Bapak juga ingin menumbuhkan tanggung jawab dari anak-anak Bapak tadi untuk mau mengerjakan tugasnya seperti itu. Nah, menurut Pak Suradi, ukuran keberhasilan dari pertemuan kita hari ini itu apa Bapak? Saya kira kalau katakan pertemuan ini berhasil, jika menurut saya sudah bisa menemukan atau mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada di kepala saya begitu. Oh gitu. Oke, baik Pak. Jadi menurut Bapak tadi menemukan solusi ya Pak ya, jadi untuk ukuran keberhasilannya. Nah, ini Pak Suradi, menurut Pak Suradi melihat kondisi di kelas Pak Suradi tadi, berapa skala tingkat tanggung jawabnya anak-anak dari berapa siswa Bapak kalau boleh tahu Bapak? Dari keseluruhan itu 33 Bu. 33. Ya. Nah, Tapi ada yang tidak mau mengerjakan tugas sama sekali itu 3 siswa. Tapi kalau untuk secara umum fase anak katakan keaktifan semua untuk rata-rata Bu ya, kalau rata-rata keaktifan itu 8. Skalanya 8 rata-rata. Tapi untuk 3 anak tadi mungkin hanya 2 Bu. Kategorinya 2. Jadi sama sekali tidak bisa atau tidak mau mengerjakan tugas itu. Iya. Kalau menurut Pak Suradi itu faktornya apa Pak? Kalau Pak Suradi bisa bercerita, ada sudah beberapa cara nih dengan tadi. Ya kalau dari permasalahan ini yang juga menjadi masalah juga. Ketika saya dekati, saya ajak komunikasi, misalkan saya tanya, mengapa kok tidak mau mengerjakan tugas, apa permasalahannya, itu diam, tidak mau menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya. Sehingga saya juga
bingung juga Bu, bagaimana ini apa katakan mencari solusinya, karena kan akar permasalahannya saja tidak ditemukan, tidak ditemukan, sehingga untuk mencari solusi dan keluarnya kan bingung juga itu Bu. Jadi untuk 3 anak itu khususnya itu saya mengalami kesulitan di situ. Untuk Pak Suradi, nah jadi itu tadi permasalahannya, jadi kan sudah melakukan komunikasi 2 arah ya, dari 3 anak itu ternyata masih belum ada hasilnya. Nah di sini kemudian harapan kedepannya bagaimana Pak? Harapan kedepannya yang paling tidak untuk 3 anak itu bisalah mencapai level pada posisi 6 atau 7 itu saja keaktifannya, rasa tanggung jawabnya saya kira sudah bagus itu kira-kira. Jadi tidak harus memaksakan anak untuk ini ya, harus di level yang sampai 10 ya. Ya. 6 sampai 7 menurut saya itu sudah luar biasa ya. Untuk 3 anak itu maksudnya. Iya, ini betul Bapak. Mungkin sudah pernah diberikan kayak umpan balik positif, misalkan anak-anak itu meskipun hanya mengerjakan tugas apa ya, mungkin 1-2 juga nggak pernah, misalkan mengerjakan tugas 1 kali pun tidak pernah Bapak. Biasanya kalau ada tugas itu seringnya itu tidak sama sekali, seringnya tidak sama sekali, tapi ya terkadang juga mengerjakan dari katakan 10 soal itu mengerjakan 1, 2, 3 soal dikerjakan, selanjutnya 3 itu. Oke Bapak, tadi harapannya harapannya dari siswa-siswi itu tadi keaktifannya bisa mencapai level 6 sampai 7. Tidak mulu-mulu ya sebetulnya Pak Suradi sudah berusaha dengan baik. Nah menurut Pak Suradi apa sih yang menjadi kekuatan di kelasnya Pak Suradi itu untuk mencapai kondisi supaya anak-anak itu lebih aktif dan punya tanggung jawab lah seperti itu Pak Suradi? Sebenarnya kalau kekuatan mungkin Bu ya, dari media pembelajaran saya sudah ada katakan laptop, terus proyektor, terus beberapa media pembelajaran itu ada beberapa metode pembelajaran yang saya punya atau yang saya terapkan itu sebenarnya sudah bisa mengaktifkan atau untuk memotivasi tanggung jawab anak itu salah satu menurut saya ada itu sebagai kekuatan dalam kelas saya itu. Iya. Jadi sebetulnya sudah luar biasa sekali upaya Pak Suradi untuk menggali kekuatan yang Pak Suradi miliki, yaitu media pembelajaran sudah menyiapkan sebetulnya, kemudian juga fasilitas sekolah juga sudah memadai ya Pak ya. Kemudian metode pengajaran juga sudah dilakukan, termasuk diskusi kelompok sudah ya Bapak. Iya itu sudah diskusi kelompok itu pasti dilakukan. Yang cuma ketika diskusi kelompok itu katakan 85% itu aktif. Iya. Anak itu ya, itu yang selalu tidak mau ikut terlibat semacam itu. Berarti itu tadi kekuatannya Pak Suradi, pasti di balik kekuatan itu ada hambatannya Bapak untuk mencapai tantangan tadi. Nah sebetulnya di sini mungkin bisa menceritakan lebih spesifik lagi apa yang menjadi tantangan atau hambatan Pak Suradi untuk menciptakan kondisi kelas yang aktif itu tadi Pak. Mungkin hambatannya saya kira ini ya. Untuk bisa berkomunikasi lebih apa istilahnya, lebih individu dari individu, 1-2 anak bisa diajak komunikasi itu mungkin yang belum bisa saya lakukan secara intensif, mungkin itu pertama itu. Yang kedua mungkin saya ketika diskusi atau apa atau mengerjakan tugas mungkin pendampingan kepada anak itu satu persatu untuk bisa mendampingi secara personal itu mungkin yang belum, karena kan banyak anak jadi harus dibagi apa ya, semua harus mendapatkan porsi masing-masing. Tapi untuk anak itu mungkin masih belum mendapatkan apa istilahnya proporsi yang maksimal yang bisa untuk membangkitkan tanggung jawab dia. Mungkin itu kekurangan saya di sini. Intinya mungkin saya belum bisa lebih memfokuskan kepada 3 anak itu agar lebih tanggung jawab lagi mungkin itu. Iya. Jadi mungkin di sini saya sebagai coach
mungkin bisa memberikan masukan kepada Pak Suradi, Ya. ya. Selain komunikasi mungkin bisa menjalin komunikasi dengan wali murid atau dengan kepala sekolah, seperti itu. Betul sekali. Mungkin untuk melibatkan wali murid itu juga termasuk salah satu yang belum saya lakukan, Ya. karena yang memang gimana ya, untuk komunikasi dengan wali murid sebenarnya juga ada kendala sih. Iya. Maksudnya, ketika menghadirkan wali murid untuk katakan menyampaikan program kelas, program sekolah, itu yang hadir itu wali murid itu juga Gitu ya. minimal bukan nggak sampai 50% Bu. Iya, iya. Sehingga katakan apa yang ingin saya sampaikan, program sekolah atau program kelas, atau mungkin keluhan-keluhan apa yang ingin bisa disampaikan itu terkendala juga. Iya, betul sekali Bapak. Memang kalau kita kerja sendiri sudah berusaha maksimal, tetapi dari pihak dari orang tua wali juga tidak ada kerjasama, juga memang agak kesulitan ya Pak Suradi. Saya bisa membayangkan Pak Suradi dulu kelas 6 juga, setelah ini anak-anaknya juga lulus, ya. Pengennya lulus dengan hasil yang baik, Ya. tidak mengecewakan Betul. untuk kelulusannya nanti kan seperti itu. Baik Bapak, sebenarnya bagus sekali Bapak untuk idenya Pak Suradi ini, ya. Nah di sini dengan melihat ide yang tadi Bapak sampaikan, rencana selanjutnya apa yang menjadi rencana jenengan untuk mewujudkan agar siswa-siswa tadi itu bisa aktif kembali, selain menjalin komunikasi mungkin dengan Ya mungkin tadi Bu, orang tua, ya ya. mungkin saya akan lebih melakukan pendampingan individu yang lebih spesifik, mungkin itu yang utama itu. Jadi mungkin bisa saya lakukan ketika anak-anak makan atau istirahat di kantin atau suasana santai, ya sehingga dia ketika saya tanyakan permasalahannya dia mau terbuka. Itu rencananya yang satu yang ada di benak saya. Yang kemudian yang kedua, ketika diskusi mungkin saya harus lebih punya waktu yang ekstra buat anak-anak tersebut agar ya ketika melaksanakan tugas mau melaksanakan tugas dengan baik. Berikutnya mungkin menurut tadi masukan dari Ibu tadi juga saya akan melakukan komunikasi dengan wali murid, khususnya wali murid kelas 6, sehingga hambatan atau permasalahan yang saya hadapi tadi bisa diperbaiki bersama-sama. Ada tanggung jawab dari pihak sekolah juga pihak orang tua juga, sehingga bisa memantau, dua-duanya bisa memantau perkembangan anak itu. Mungkin itu yang akan saya lakukan. Nah Bapak, baik itu tadi mudah-mudahan bisa terrealisasi ya Pak ya, untuk harapannya bisa menjalin komunikasi yang lebih, keluarganya lebih ketat lagi, Iya. seperti itu. Nah Bapak, lalu rencananya itu kapan Pak akan dilaksanakan? Mungkin ada pertemuan dengan wali murid, mungkin rencananya untuk mendiskusikan terkait permasalahan siswa ini Pak. Kalau untuk apa tadi pendampingan secara individu, Iya. terus pengawasan atau memberi apa itu perhatian yang lebih, Iya. minggu besok ini mulai bisa saya laksanakan gitu ya, itu bisa ke depan itu. Terus untuk pertemuan dengan wali murid itu mungkin akan saya komunikasikan dulu kepala sekolah, mungkin itu karena akan sebagai atasan saya harus ada komunikasi itu. Kemudian dari situ nanti mungkin ada masukan kapan, atau paling tidak maksimal itu 2 minggu lah itu sudah harus, ya maksimal 2 minggu itu sudah harus terselesaikan atau sudah terrealisasikan ada pertemuan dengan wali murid itu rencana saya. Nah dari beberapa rencana tadi Pak, di sini kan tadi ada pendampingan individu, kemudian ada juga rencana apa namanya mempertemukan pertemuan wali murid. Nah sebelumnya kan dengan komunikasikan dulu dengan kepala sekolah. Nah dari sini menurut Pak Suradi, skala prioritas mana yang akan Bapak laksanakan terlebih dahulu Pak?
kalau skala prioritas yang jelas pendampingan individu. Pendampingan ya, bimbingan dulu ya. Terus setelah itu nanti ketika pelaksanaan tugas memberi ruang waktu atau pembimbingan juga itu berikutnya. Yang terakhir mungkin itu dengan orang tua wali murid karena melibatkan banyak orang dan itu kan butuh sinkronisasi dengan wali murid, waktunya biasanya semacam itu. Sekarang kita semacam itu. Jadi lebih ke pendampingan individu ya Pak ya, karena memang dari siswanya untuk menemukan motivasi itu juga menganalisis kebutuhannya dulu ya Pak ya. Ya Pak, sudah sangat bagus Pak untuk idenya Pak Suradi ya. Jadi mungkin dicoba dulu untuk pendampingan individu, baru nanti kalau misalkan masih belum maksimal bisa merencanakan yang planning yang berikutnya. Ya, gitu, siap, Pak. ya. Oke. Baik Pak Suradi, dengan memperhatikan penjelasan yang Pak Suradi sampaikan tadi, ada apa tidak Pak untuk antisipasi ketika jenengan dalam melaksanakan itu kan pastinya ada hambatan. Mungkin antisipasi untuk menemukan hambatan tadi itu bagaimana Pak? Ya, Hambatannya. mungkin ada beberapa istilahnya rencana yang lain. Misalkan katakan dari pendampingan itu ada hambatan atau kegagalan, mungkin saya bisa nanti minta bantuan yang pertama mungkin kepala sekolah, minta masukan bagaimana terhadap permasalahan tadi. Juga mungkin ada lagi itu Bu, pada guru agama nanti saya mohon untuk lebih menanamkan tentang cerita-cerita yang ya semacam itu sebagai tauladan untuk selalu mau bertanggung jawab sehingga kedepannya bagaimana itu mungkin bisa menjadi plan yang lain itu menurut saya. Jadi selain mungkin pendidikan secara moral juga secara spiritualnya juga dapat ya Pak. Jadi biar tumbuh tanggung jawab yang tujuannya nanti baik untuk masa depannya mereka seperti itu. Baik Pak Suradi. Nah, tidak terasa sudah banyak yang diceritakan oleh Pak Suradi ya. Nah, di sini gini Pak Suradi, mungkin dari beberapa planning tadi dengan sudah fokuskan untuk rencananya, di pendampingan, jika tidak ada nanti meminta bantuan atau kerjasama dengan kepala sekolah. Nah, gini Pak Suradi, apa komitmen Pak Suradi terhadap rencana yang telah Bapak susun tadi Pak? Komitmennya seperti apa? Ya, saya akan melaksanakan itu segera saya realisasikan, saya terapkan dari apa yang ide yang telah terurai pada pertemuan ini ya. Jadi saya terapkan segera paling tidak ya dalam minggu ini sehingga apa yang jadi ide bukan ide seperti itu saja, tapi segera realisasi agar bisa dilihat sejauh mana efektivitas yaitu. Karena kalau semacam ide saja tidak diimplementasikan, hanya jadi wacana saja. Betul sekali Bapak. Mudah-mudahan apa yang sudah menjadi rencanakan dan sudah menjadi komitmen dari Pak Suradi bisa terlaksana sesuai dengan rencana tadi Pak. Ya, amin Bu. Nah, dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Suradi, di sini pihak lain yang ikut terlibat Bapak, mungkin yang berpengaruh dalam rencana Pak Suradi tadi, mungkin selain kepala sekolah, siapa lagi Bapak? Kalau rencana tadi mungkin saya minta tadi bantuan kepada guru PAI, itu akan saya libatkan, minta tolong dengan tentunya yang pertama dengan kepala sekolah juga, itu sebagai pemegang otoritas sini ya gitu. Terus juga tadi wali murid yang jelas akan saya libatkan juga untuk permasalahan ini sehingga saling bisa memantau, mengawasi dan bekerjasama untuk kemajuan anak-anak sehingga tidak menjadi beban sekolah secara sendiri, tapi orang tua juga bisa membantu kemajuan dari dan perkembangan peserta didik itu yang akan saya libatkan. Iya, betul. Memang harus ada koordinasi ya Pak. Selain dengan sebagai guru kelasnya,
kepala sekolah, wali murid dan juga mungkin guru PAI tadi nggih. Itu harus sama-sama berkoordinasi, bekerja sama biar terwujud apa yang Pak Suradi harapkan tadi. Nah, baik Pak Suradi, menurut Pak Suradi ada maaf di sini apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen tadi, Pak? Ya paling tidak dari apa yang saya rencanakan ini nanti mungkin dari para sekolah itu mungkin saya lakukan untuk bisa memantau membantu memotivasi saya untuk terus berinovasi yaitu juga bisa mensupervisi saya kinerja saya sudah baik belum agar apa yang saya kerjakan tetap bisa berjalan pada rel yang benar gitu. Iya, nah, sebagai guru itu kita harus memiliki selain kompetensi secara kepribadian juga seperti kompetensi secara profesional. Terus berinovasi yaitu juga bisa mensupervisi saya kinerja saya sudah baik belum agar apa yang saya kerjakan tetap bisa berjalan pada rel yang benar gitu. Iya, nah, sebagai guru itu kita harus memiliki selain kompetensi secara kepribadian juga seperti kompetensi secara profesional ya Pak ya. Jadi memang sangat dibutuhkan karena apa, guru itu adalah tauladan bagi siswa juga. Baik Pak Suradi, dari pemaparan yang Bapak sampaikan tadi pastinya ada rencana tindak lanjut apa tidak Bapak untuk dilaksanakan setelah ini? Ya rencana tindak lanjutnya ketika nanti apa yang saya lakukan ini saya nilai berhasil, apa yang saya lakukan berhasil, berarti itu akan diterapkan ke selanjutnya pada generasi berikutnya dengan pendekatan yang semacam itu sehingga semua kegiatan ataupun ketika pembelajaran bisa berhasil dalam mencapai tujuan pembelajaran itu. Bisa saya simpulkan di sini untuk rencana tindak lanjutnya Pak Suradi mungkin memberikan seperti evaluasi ya Pak ya. Jadi mungkin dengan mencoba rencana tadi jika misalnya tidak berhasil, dengan bisa melakukan tindak lanjut dengan rencana yang berikutnya itu tadi. Iya. Itu mungkin juga melakukan refleksi ya Pak ya. Ya harusnya seperti dari ketika dicoba kemudian dilakukan refleksi apakah sudah berhasil atau tidak. Dari refleksi itu kan kita bisa evaluasi, kemudian mengembangkan area yang memang sudah berhasil atau tidak. Kembang baik Pak Suradi. Nah Pak Suradi, dari kegiatan kita hari ini pembelajaran apa Pak yang jenengan dapatkan? Jenengan tadi kan sudah cerita berkeluh kesah tentang kegalauannya ya. Pastinya perasaannya gimana Pak? Tidak terasa ini? Oke, jenengan tadi menyampaikan keluh kesahnya, kemudian juga jenengan menemukan solusi sendiri sebetulnya sudah bagus sekali. Solusi dari Pak Suradi tinggal merealisasikannya. Rasanya Bapak. Pembelajarannya paling tidak saya sudah bisa menemukan solusi dari apa yang saya galaukan, yang saya jadi beban pikiran. Dari itu saya bisa belajar cara-cara yang akan saya tempuh. Terus selain itu tentu saya merasa lega, sudah bisa terbuka wawasan saya. Oh ini yang harus saya lakukan. Ada motivasi untuk melakukan apa yang jadi ide yang tadi wacana mungkin segera diimplementasikan. Itu Bu. Terima kasih telah memberikan pencerahan, memberi insight buat saya untuk lebih baik lagi Bu. Iya Pak Suradi tetap semangat membersamai anak-anak kelas 6 ya Bapak ya. Siap Bu. Kalaupun ada permasalahan lagi monggo saya dengan senang hati untuk mendiskusikan permasalahan jenengan mungkin selama di kelas dan sebagainya. Siap. Terima kasih juga Bu. Mungkin cukup itu saja Pak Suradi. Apa ada yang disampaikan lagi? Saya rasa sudah cukup Bu. Itu karena sudah menemukan solusinya, sudah bisa ini yang bisa itu sudah lega ya Bu. Terima kasih. Sudah bisa tersenyum Pak sekarang. Oke, selamat
terus membersamai anak-anak Pak. Iya, Nah siap. untuk minggu depan ini ada ujian ya Pak ya. Iya, iya. Mudah-mudahan sukses, Amin. mainan bisa melanjutkan ke jenjang yang diinginkan mereka. Amin. Dan Terima kasih. nah satu lagi Pak, Iya. ya mungkin kalau cara-cara tadi sudah tidak mempan didoakan Pak. Oh ya Bu, betul ya, insya Allah, ya, betul, betul, Kan ya. kita tidak harus pintar di Betul, pelajaran ya ya, Pak ya, ya. ya, ya, Mungkin betul. berbeda perilakunya selama itu baik, ya kita yang mendoakan itu saja. Betul, Pak. betul, ya. Siap, siap. Oke. Terima kasih. Oke, masukannya. sama-sama Pak Suradi. Ya tetap semangat ya Pak Ya, Suradi siap, ya. siap, Oke. siap. Oke. Mungkin itu saja. Ya, ya Bu, assalamualaikum Bu. Ya. Makasih Bu ya. Oke, sama-sama Pak Suradi. Ya, ya. Assalamualaikum. Salam. Selamat siang Bu Indah. Selamat siang, Ah. Bu Dian. Sepertinya kegiatan coachingnya hari ini berjalan lancar Bu. Ya, alhamdulillah, Bu Dian. Alhamdulillah dari Ya. coachingnya saya lihat nyaman ngobrol sama Ibu ya. Sampai semua potensinya seperti sudah dikeluarkan Ya, ya Bu ya. alhamdulillah saya Jadi, juga mengarahkan untuk bisa menggali potensi dari Pak Suradi tadi. luar biasa, saya juga melihat Ibu sebagai coach bisa menggali semaksimal mungkin apa yang memang ingin diutarakan oleh coach Anda tadi. Ya, alhamdulillah. Nggih, ya, selamat Iya, ya. iya. Nggih, Ibu, saya sudah mengamati kegiatan coaching Iya. Ibu hari ini bersama dengan coaching. Iya. Di sini sudah ada beberapa catatan Ibu terkait dengan kegiatan coaching yang Ibu lakukan hari ini. Namun sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal. Ya. Ya, silakan. Ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching yang Ibu lakukan tadi? Baik, kemudian yang sudah saya terapkan untuk prinsip coaching tadi yaitu antara lain kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan dari potensi coach saya yaitu Pak Suradi. Nah, dan di sini saya juga sudah menerapkan kompetensi inti Bu, yang sudah saya sampaikan di praobservasi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Benar sekali Ibu. Jadi yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah sesuai Bu, dengan apa yang sudah menjadi catatan yang saya catat tadi. Dalam catatan tadi Ibu sudah menerapkan prinsip kemitraannya seperti Ibu katakan tadi, yang ditunjukkan dengan Ibu ketika mengobrol dengan kunci Ibu tadi merasa setara. Tidak ada perbedaan bahwasanya jenengan itu kunci yang lebih pintar atau kunci yang kurang pintar, itu tidak ada. Saya lihat Ibu setara, juga ngobrolnya menggalinya juga dengan penuh keaktifan, mendengarkan dengan aktif dan juga pastinya senyum yang lebar. Itu yang modal yang utama. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bu. Kemudian Ibu juga sudah melakukan proses kreatif dengan menggali kreativitas kunci dengan menemukan ide-ide sendiri dari kunci tersebut. Oke, untuk permasalahan yang sedang dihadapi oleh kunci yang Ibu tangani tadi. Sungguh luar biasa, Ibu juga sudah memaksimalkan potensi dari kunci yang Ibu hadapi tadi. Dari catatan saya, Ibu juga sudah menggunakan kompetensi inti, yaitu mendengarkan dengan aktif. Ibu juga sudah melaksanakan coaching dengan alur perintah, yaitu Ibu sudah yang pertama sudah menentukan tujuan, kemudian Ibu sudah identifikasi, kemudian sudah menanyakan rencana aksi, dan yang terakhir Ibu sudah juga menanyakan kepada coach Anda tanggung jawab atau komitmen apa yang harus dilakukan. Itu sudah sangat luar biasa ya. Secara gambaran proses coaching hari ini sudah luar biasa Ibu Indah. Selamat, selamat Ibu. Oke, pertanyaan terakhir Ibu ya untuk Ibu Indah. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi oleh Ibu berdasarkan dari proses coaching yang Ibu lakukan hari ini? Ya, baik Bu Dian. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, karena tadi Pak Suradi selaku coach saya, beliau masih agak tegang, mungkin karena kegalauannya tadi, jadinya wajahnya belum sumringah gitu ya. Jadi tadi saya minta untuk Pak Suradi untuk mengeluarkan apa yang ingin disampaikan, mungkin ganjalan hatinya yang jadi beban pikirannya selama
permasalahannya selama di kelas. Nah, juga di sini saya harus menggunakan teknik stop juga, Luar ya, biasa, agar ya. Pak Suradi tadi lebih rileks. Saya suruh senyum makanya tadi supaya ya. tidak. Nah, akhirnya beliau juga bisa senyum lebar. Gitu Seperti ya. itu, Bu. Oke, jadi itu ya kompetensi yang ingin Ibu gali lagi, yaitu kehadiran penuh Betul dari sekali. jenengan sendiri Iya. dan juga dari kucing, Iya. agar jenengan sebagai coach bisa mendengarkan dengan aktif dan Betul. juga kucing bisa mengeluarkan semua potensi atau ide-ide yang beliau miliki. Betul Gitu ya. sekali. Sangat Iya. luar biasa itu ya. Iya. Alhamdulillah kegiatan kucing hari ini sudah Ibu laksanakan dengan baik, dan catatan-catatan yang baik juga insya Allah saya berikan, karena memang itu Ibu sudah melaksanakan sesuai dengan yang sudah dengan berikan tadi, sesuai kompetensi inti ataupun juga dengan alur cerita, semuanya sudah Ibu laksanakan dengan baik. Semoga kedepannya Ibu bisa melanjutkan kegiatan kucing ini bersama rekan-rekan sejawat yang lain ya Bu ya. Semoga ilmu yang jenengan dapatkan hari ini lebih bermanfaat lagi ke depannya. Terima kasih banyak, Oke, ya. sama-sama, Ibu. Untuk bimbingannya. Iya, sama-sama Ibu. Kapan-kapan kita ketemu lagi di proses coaching selanjutnya itu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sur. Apa kabar Bu Dia? Ya, alhamdulillah Bapak sehat sampai hari ini. Alhamdulillah. Ini Bu ya, kita dalam hal ini saya sebagai pengamat, Ibu kan mau melakukan coaching, ya. Sebagai pengamat saya harus menjelaskan tentang rubrik penilaian dalam observasi yang akan Ibu lakukan nanti ya. Terus saya harap Ibu sudah memiliki prinsip-prinsip sebagai coach, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dalam hal ini potensi coaching Ibu ya. Kemudian dan tentunya Ibu juga harus mempunyai kompetensi inti sebagai seorang coach yang meliputi presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga untuk membuat pertanyaan berbobot. Selain itu, Ibu juga harus menerapkan dalam membuat pertanyaan dalam coaching itu membuat sesuai dengan alur delta, yaitu melakukan tujuan, bagaimana mengidentifikasi, kemudian rencana aksinya apa, dan yang terakhir menggali tanggung jawab dari coaching. Demikian juga. Sebelum memulai proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching nanti? Mungkin kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu ada dua ya Pak. Yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, itu dua pun ya. Iya. Nah, kemudian dari dua kompetensi itu mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi dari kedua kompetensi tadi saya fokuskan ke mengajukan pertanyaan yang berbobot Bapak, karena itu akan dapat saya gunakan untuk menggali potensi yang dimiliki dari coaching sendiri. Oh, betul ya Bu ya. Oke. Terus kemudian perihal indikator ketertibaan, apa kira-kira tolak ukurnya yang ingin Ibu tuju dalam proses pencapaiannya nanti? Oke Pak. Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju adalah dapat menerapkan alur tirta tentunya Bapak dengan secara kentut, dapat menggali ide-ide dari Uci sendiri agar beliau dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Ibu, semoga dari indikator yang disampaikan tadi terkait proses untuk coaching, yaitu mengenal tuntas secara runtut, dapat menggali ide-ide dari coaching dan mencari coaching bisa mencari solusinya. Dan hanya itu yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Selebihnya semoga setelah ini kegiatan coaching yang
akan ibu lakukan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Ya, kira-kira cukup itu Bu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam, Bu Dian. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Kabar saya hari ini cukup baik, Bu. Ya. Gimana kegiatan mengajar hari ini di sekolah itu? Ya, alhamdulillah, Bu. Cuma itu tadi ada beberapa yang mau saya sampaikan terkait pembelajaran saya selama di kelas, Bu. Oh, makanya dengan Mbak kemarin ayah saya ngabari ingin bertemu, kita Ibu ingin sharing-sharing sama saya mungkin gitu. Baik. Mungkin apa tujuan dari kucing kita hari ini Bu? Jadi untuk tujuannya yaitu mendiskusikan dengan Bu Dian terkait permasalahan saya ketika mengajar di kelas pada pembelajaran matematika. Jadi ya di sini saya mengamati pada jam mengajar saya di jam terakhir itu anak-anak itu terlihat pasif, kemudian malas-malasan untuk mengikuti pembelajaran saya. Saya khawatir jika siswa tersebut tidak bisa mengikuti secara aktif, mereka akan tertinggal dalam pembelajaran saya selama di kelas. Oh begitu. Ibu mengajar di kelas berapa ya? Kelas 11-9, Bu. Oh, kelas 11-9. Pelajarannya? Matematika tingkat lanjut. Oh iya luar biasa. Itu memang sebuah kendala yang luar biasa ya Bu ya. Apalagi kalau kita amati kalau sudah pelajaran matematika itu sepertinya momok untuk anak-anak ya. Betul sekali. Ya, apalagi kalau sudah ditaruh ke jam pelajaran yang terakhir ya Bu. Iya, betul sekali. Kalau boleh tahu Bu, berapa anak dalam satu kelas? Satu kelas itu ada 36. Ada 36 siswa. Iya, betul ya. sekali. Kira-kira Ibu itu yang merasa yang Ibu rasa cukup malas-malasan tadi itu ada beberapa anak, apa cukup banyak? Lumayan, Bu. Ini terutama cowoknya, Bu, yang duduknya paling belakang. Oh gitu ya. Iya. Cowok memang yang pasti seperti itu ya, apalagi sudah jam pertama, jam terakhir, mungkin aktivitasnya mulai pagi sampai siang, itu full day. Iya, sampai jam 3 sore. Sampai jam 3 sore. Jadi kalau jam terakhir matematika itu jam berapa? Kalau itu kan di jam terakhir itu saya hari Senin, Bu. Jadi maksimal kalau hari Senin itu sampai jam 2. Oh sampai jam 2. Iya. Iya, siap. Kemudian Ibu, tujuannya berarti kita ini ingin membicarakan permasalahan Ibu yang sedang dihadapi di sekolah tentang anak-anak, beberapa anak tadi Iya. Ibu yang malas-malasan saat Ibu mengajar di matematika pada jam terakhir. Iya, betul sekali. Iya, siap. Kira-kira Ibu bagaimana kondisi ideal yang Ibu harapkan? Kondisi idealnya ya saya harapkan siswa saya tadi meskipun di jam terakhir itu mereka tetap mengikuti pembelajaran saya secara aktif, kemudian juga tumbuh motivasi intrinsik untuk mengikuti pembelajaran matematika meskipun di jam terakhir, Bu. Seperti itu. Itu kondisi ideal yang ingin Iya. Ibu ada di saat ini ya, yang ingin harapkan saat ini ya, ke depannya. Kalau dari skala nih, skala 1 sampai dengan 10, kira-kira untuk saat ini kondisi pembelajaran atau kondisi yang ada di kelas Ibu sama anak-anak tadi ada di skala berapa? Skalanya di posisi 6, Bu. Oh sementara posisi 6 ya Bu ya. Di jam terakhir. Tapi kalau di jam pertama hari Rabu itu di posisi ke-7 lah. Jadi 6 sampai 7. Oh gitu ya, itu sudah cukup ideal ya yang 7. Ya kemungkinan kalau untuk kedepannya skala berapa yang Ibu inginkan untuk tercapaian dari keberhasilan ini? Harapannya ya sampai skala 10. Sampai skala 10 maksudnya ya. Pengennya gitu. Untuk anak-anak bisa aktif ya, aktif apalagi khususnya pada jam terakhir. Itu suatu kondisi yang cukup rumit ya Bu ya. Iya. Jangankan anak-anak ya Bu ya, kalau kita orang dewasa saja Iya. kalau sudah aktivitas penuh mulai pagi sampai siang seperti itu, apalagi sudah menjelang sore, memang sudah otak ini sudah kadang tidak bisa tersinkron ya Bu ya. Betul sekali. Iya. Capek. Betul Ibu, betul. Kemudian Ibu,
apa saja kira-kira faktor yang membuat siswi dari Bu Dewi ini, Ibu Dwi ini kurang aktif dalam belajar matematika pada jam terakhir, Bu? Ya, kemudian kalau berdasarkan pengamatan saya itu memang ada beberapa faktor kenapa kok mereka itu kurang aktif dalam pembelajaran saya terutama di jam terakhir. Yang pertama seperti yang Bu Dian sampaikan tadi, memang kondisi siswa di jam terakhir itu dia sudah kelelahan, Bu, karena sudah melewati berbagai aktivitas sebelumnya. Ya. Dan yang kedua, siswa juga sudah mulai bosan, Bu. Oke. Dan siswa juga kurang tertarik dengan pembelajaran matematika ini. Itu tadi mungkin ada yang beberapa siswa yang menjadikan matematika itu masih menjadi momok. Iya, betul, betul. Ya, iya betul. Ya. Begitu ya. Ya. Kemudian Ibu dari beberapa faktor yang sudah Ibu Dwi identifikasi tadi, apa sih Bu kekuatan dari Bu Dwi yang dalam mencapai tujuan yang sudah Bu Dwi sampaikan tadi? Ya, baik, Bu. Jadi kemudian di sini kekuatan yang saya miliki di sini kemampuan dalam menggunakan metode pembelajaran yang inovatif, Bu. Nah, seperti misalkan dengan permainan. Memang kalau matematika ini kan tidak bisa kita langsung secara abstrak kita kasihkan, tapi juga harus diselingi dengan permainan biar anak-anak itu tertarik seperti itu. Kemudian juga untuk mengaktifkan diskusi dengan kelompok. Kemudian juga penggunaan teknologi, misalkan dengan permainan atau pembelajaran interaktif dengan menggunakan quizzes atau word wall itu. Kemudian juga untuk meningkatkan minat dan motivasi siswa, saya bisa menggunakan proyek kreatif kayak alat peraga. Oh, gitu. Jadi untuk membantu pemahaman mereka untuk lebih tertarik, saya kasih alat peraga. Oh, seperti Itu nantinya. Itu rencana dari kekuatan yang dimiliki oleh Ibu Dwi. Sebetulnya kekuatan itu sudah diterapkan ya Bu ya di pembelajaran matematika dengan berbagai macam Ibu memberikan inovasi dari pembelajaran, menggunakan metode-metode dengan menggunakan IT ya Bu ya, dengan kuisis dan permainan-permainan seperti itu, benar sangat luar biasa ya. Itu bisa saya adopsi juga karena saya juga mungkin di kelas 1, jadi matematika juga seperti kata yang Ibu katakan tadi, tidak hanya abstrak ya Bu ya, tapi juga butuh nyata ya, dengan realnya. Kemudian Ibu, apa peluang yang bisa Bu Dwi ambil dari kekuatan yang sudah Ibu miliki? Nah, di sini peluang yang bisa saya ambil yaitu meningkatkan keterlibatan siswa, karena tadi kan kegalauan saya terkait keaktifan siswa, yaitu melalui pembelajaran berbasis proyek atau permainan edukatif itu tadi. Jadi untuk menggali keaktifan dari siswa dengan alat peraga tadi dan permainan edukatif. Gitu ya. Jadi kalau di waktu jam terakhir Ibu itu memperbanyak kegiatan proyek gitu ya. Jadi agar anak-anak berkegiatan secara aktif ya Bu ya, tidak hanya menulis atau hanya mendengarkan saja ya, tapi juga Ibu juga selalu memberikan inovasi sebetulnya Bu ya, dan pada waktu khususnya ya pada jam-jam terakhir. Itu juga dilakukan pada waktu Ibu di jam-jam pertama. Mungkin kalau di jam pertama itu tidak begitu ini banyak. Iya, maksudnya mungkin dengan memberikan media pembelajaran kayak video interaktif. Cuma harus lebih ekstra di jam-jam terakhir. Karena itu tadi untuk biar anak-anak tidak bosan, biar anak-anak fokus betul. Jadi saya juga harus tetap menggali kompetensi saya dengan memperbanyak referensi, dengan melihat dari YouTube. Saya kadang juga mengadopsi dari situ. Iya, pastinya seperti itu. Iya. Karena belajar sekarang tidak hanya dari guru ya Bu ya, bisa dari lingkungan sekitar, juga dari benda-benda elektronik yang kita miliki. Betul sekali. Ini bagus sudah Bu Dewi. Kemudian Ibu Dewi, apakah dari itu Ibu pernah mengalami hambatan? Mungkin sesuatu yang ketika ingin meraih tujuan tersebut Ibu mempunyai hambatan yang dialami? Ya, pastinya iya Bu. Jadi pasti ada hambatan. Nah
sini ada pun hambatan untuk mencapai tujuan saya tadi. Yang pertama masih adanya ketakutan siswa Bu pada pelajaran matematika tadi. Dan yang kedua kurangnya minat siswa terhadap pelajaran matematika. Jadi selain takut, memang kurang minat. Kurang suka ya. Terus yang ketiga mungkin untuk perbaikan saya yaitu metode pengajaran yang saya sampaikan mungkin kadang terkesan monoton. Nah kadang kan saya kondisi pas capek banyak tugas gitu ya Pak ya. Jadinya kadang saya tidak terlalu menggali inovasi di pembelajaran saya. Jadi kadang saya kasih video pembelajaran, anak-anak mendengarkan, mungkin itu yang membuat mereka bosan. Kadang seperti itu. Ya. Karena kita juga manusia ya Bu ya. Anak-anak manusia, kita juga manusia. Ada titik jenuh juga, ada suatu hari ya. Iya, itu ya. Dari hambatan yang Ibu alami, solusi apa Ibu yang Ibu ingin lakukan? Baik Bu, jadi di sini solusi yang akan saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang inovatif ya Bu ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, melalui penggunaan teknologi, melalui permainan yang edukatif. Terus karena matematika itu sifatnya abstrak, di sini saya akan mengaitkan materi yang akan saya sampaikan dengan kehidupan sehari-hari serta memberikan umpan balik. Biasanya anak-anak itu kan kalau dikasih tugas mereka bisa, nah kita perlu memberikan umpan balik yang konstruktif biar mereka ada semangat, merasa dihargai dari hasil belajar mereka seperti itu. Jadi menghargai, kemudian meningkatkan rasa percaya diri mereka Bu. Karena saya lihat kadang pada saat presentasi itu mereka masih malu-malu, takut-takut gimana ya. Sekali meskipun di SMA juga seperti itu Bu. Iya. Di kelas 1 SD ya. Iya. Ada keberanian ya, dipercaya diri juga belum, masih kurang ya. Saya pikir hanya di kelas 1 SD, ternyata remaja juga mengalami seperti itu. Iya, siap-siap. Jadi Ibu harus terus bisa menggali kepercayaan diri mereka, ya, potensi-potensi yang mereka miliki. Ini sangat luar biasa ya. Kemudian Ibu dari permasalahan yang sedang Ibu alami, pastinya Ibu apakah sudah mempunyai rencana aksi untuk kedepannya? Ya, jadi memang saya sudah menyusun rencana ya Bu ya. Di sini ada pun rencana yang ingin saya buat nantinya adalah saya akan membuat rencana pembelajaran yang menarik Bu. Jadi sebelum misalkan besok mengajar, saya harus sudah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk pembelajaran, bagaimana saya bisa mengemas pembelajaran saya menarik biar anak-anak senang dengan pembelajaran saya. Nah, kemudian menyajikan contoh-contoh keterkaitan materi yang saya sampaikan dengan kehidupan nyata seperti itu. Kemudian mendorong pembelajaran yang mandiri. Itu karena kan kearifan kan dari individu masing-masing ya Bu. Jadi misalkan dengan memberikan kesempatan kepada siswa yang malas-malasan tadi dengan memilih proyek yang mereka minati Bu. Jadi lebih ke apa yang mereka minati gitu. Oh begitu ya. Jadi Ibu sepertinya sudah menerapkan apa itu, sudah memilah-milah sesuai dengan kebutuhan dan kebutuhan belajar, minat siswa ya sangat luar biasa Bu Dewi. Saya kira apa strategi yang Bu Dewi lakukan untuk mewujudkan rencana tersebut? Baik Bu, jadi untuk strategi yang akan saya terapkan adalah saya akan memberikan pembelajaran berbasis masalah ya Bu ya, karena kan terkait dengan kehidupan nyata. Nah, jadi saya akan memberikan pembelajaran berbasis masalah yang nyata dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa Bu. Kemudian menggunakan pendekatan berbasis proyek yang seperti saya sampaikan tadi. Kemudian pemanfaatan teknologi dengan aplikasi yang interaktif, dan mungkin satu Bu, saya harus konsisten dalam memberikan refleksi dan umpan balik kepada siswa. Meskipun kayaknya sepele Bu, umpan balik itu sangat berpengaruh untuk memotivasi siswa untuk terus belajar. Ya, itu memang sangat luar biasa Ibu, karena memang kalau kita sudah melakukan sesuatu kemudian kita direfleksikan atau ditanyakan, mereka itu sepertinya dihargai ya Bu. Dihargai dengan
tanpa ada reward berupa hanya dengan ucapan pujian hebat, sudah hebat itu sudah luar biasa senangnya ya Bu ya. Itu bisa meningkatkan keaktifan mereka Rasa percaya diri. Iya, percaya diri juga untuk anak-anak. Iya. Siap peduli. Kemudian dari rencana yang sudah Ibu rencanakan tadi, kapan Ibu rencana itu akan Ibu laksanakan? Rencananya karena minggu depan ini tanggal 30 September itu kan pelaksanaan sumatif tengah semester. Oh, baru Iya. sumatif ya Bu Iya, ya. jadi- Kalau SD sudah. Iya, jadi rencananya setelah itu Bu, akan dilaksanakan. akan saya laksanakan sekali. Sangat luar biasa. Mudah-mudahan rencana itu bisa berjalan dengan lancar ini, Amin. agar anak-anak bisa lebih termotivasi, ya. Apalagi untuk motivasi intrinsik. Iya, ya. betul sekali. Mudah-mudahan bisa segera timbul motivasi intrinsik dari mereka sendiri untuk mau menerima pelajaran matematika Iya, dengan senang hati. betul sekali. Karena yang pertama itu modalnya itu adalah senang dulu ya Bu ya. Kalau sudah senang, insya Allah semuanya akan berjalan lancar. Pastinya. Iya. Kemudian menurut Bu Juli, berapa lama rencana aksi tersebut akan dapat berhasil dilakukan? Untuk jangka waktu ya Bu Iya. ya, di sini untuk mencapai Waktu tujuan yang sudah saya sampaikan tadi, ini ada beberapa tahapan ya Bu ya. Jadi yang pertama akan saya bagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama adalah tahap persiapan, itu sekitar jangka waktunya 1 sampai 2 minggu Bu. Dimana di sini rencana saya menganalisis kebutuhan siswa dan rencana metode pengajaran saya seperti apa. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap implementasi awal sekitar 1 sampai 3 bulan. Nah, di sini saya mulai menerapkan metode pembelajaran inovatif dan membangun lingkungan yang positif. Kemudian tahap yang ketiga, tahap pemantauan dan penyesuaian itu sekitar 3 sampai 6 bulan, Bu. Jadi di sini saya akan melakukan evaluasi kemajuan untuk melihat perkembangan siswa dalam hal keaktifan dan motivasi itu tadi. Oke. Dan yang terakhir itu adalah tahap peningkatan Bu. Dari tahap pemantauan tadi, di sini saya akan juga lakukan tahap peningkatan sekitar 6 sampai 12 bulan. Jadi 6 bulan ya. Di situ fokus pada metode yang berhasil. Nah, untuk yang sudah berhasil akan terus saya kembangkan terkait keterlibatan siswa di kelas. Nah, maaf Bu, ada 5 Bu. Jadi, 5 tahap terakhir ini Bu, Oke. biasanya sering lupa. Tahap refleksi dan evaluasi Bu. Jadi di sini kenapa saya sebut 1 tahun? Karena kan dalam pembelajaran kita 1 tahun itu karena saya baca-baca juga, cari-cari dari webinar dan sebagainya. Selama 1 tahun pembelajaran itu, alangkah baiknya itu direfleksikan dan dievaluasi, yaitu dengan mengajak siswa untuk melakukan refleksi tentang pengalaman belajar mereka selama 1 tahun, Bu. Kemudian melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program yang sudah diterapkan tadi. Berarti memang cukup butuh waktu yang cukup lama, memang Tidak ya, bisa Bu, ya. instan. Tidak bisa instan, betul. Iya. Apa-apa yang instan itu memang kurang bagus ya Bu ya. Kayak instan Bu. Iya, seperti mie instan kan kurang bagus kalau terlalu banyak ya. Iya, betul. Tidak apa-apa. Memang semuanya itu butuh proses ya Bu Iya, ya. Karena semuanya itu memang tidak harus secepat itu. Iya. Apalagi ini kita kan tidak menghadapi benda mati ya Bu ya. Iya. Kita menghadapi benda hidup Iya. dengan karakter yang bermacam-macam, Iya, yang betul berbeda-beda. sekali. Iya. Jadi, nanti yang satu bisa cepat, mungkin yang satu masih butuh waktu yang lebih lama. Iya. Jadi kita juga harus selalu melaksanakan evaluasi ya Bu ya. Pastinya dengan kegiatan yang sudah rencana yang sudah Ibu ingin laksanakan tadi, tahapan yang terakhir memang saya sebut sekali harus selalu evaluasi. Luar biasa ya. Kemudian Ibu, menurut Ibu apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang sudah Ibu diterapkan? Ya. Nah, di sini ada beberapa ukuran keberhasilan yang akan saya gunakan kemudian antara lain yaitu pengamatan langsung dengan melihat partisipasi siswa dan menghitung jumlah pertanyaan selama pelajaran. Nah, kan
waktu saya tadi keaktifan, saya juga mencatat misalkan anak-anak bertanya berapa kali si A, misalkan si Budi berapa kali, itu tetap saya buat Nilai. catatannya. Oh, catatan. Kemudian menilai keterlibatan dalam aktivitas kelompok. Itu sangat penting sekali ya Bu ya. Kemudian juga menggunakan penilaian formatif Bu. Jadi proses pembelajaran saya saya nilai secara berkala untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang saya ajarkan. Kemudian juga saya akan memberikan umpan balik siswa dengan membagikan kuesioner Bu, tentang metode pembelajaran yang saya terapkan seperti apa. Oh, begitu ya Bu ya. Jadi selalu ada umpan balik ya Bu Iya, ya. iya. Jangan juga bisa merefleksi diri, Betul. apa kekurangan jenengan waktu Iya. pembelajaran, apa kelebihan jenengan waktu pembelajaran. Iya. Anak-anak kan juga bisa menilai, memberikan saran mungkin ya Bu ya, dengan realita Iya, yang mereka betul. rasakan. Betul sekali. Sehingga refleksi itu bisa dijadikan sebagai acuan untuk Betul. perbaikan diri Iya. saat pembelajaran. Iya, betul Sangat sekali. luar biasa Ibu. Oke Ibu. Kemudian Ibu, dari rencana aksi yang sudah Ibu rencanakan, apakah Ibu memerlukan bantuan dari pihak lain untuk melaksanakan rencana aksi yang sudah Ibu rencanakan tadi? Ya pasti Bu, untuk mewujudkannya pasti saya membutuhkan bantuan dari pihak lain. Mhm. Ya. Yang pertama adalah untuk yang membantu saya dalam menjaga komitmen tadi, yang pertama adalah diri saya sendiri dulu. Oh gitu ya Bu ya. Oke, jadi saya tidak melihat orang lain dulu, tapi diri saya Ini sendiri, saya sendiri deh. Kemudian baru rekan sejawat yang sekomunitas profesi utamanya yang sama-sama mapelnya. Gitu. Saya biasanya juga meminta pendapat, mungkin ada inovasi pembelajaran yang bisa saya terapkan juga di kelas saya. Kemudian selain itu juga saya butuh menjaga komitmen dengan siswa juga Bu, kayak membuat kesepakatan kelas seperti itu, dan juga ini komunikasi dengan selain kepala sekolah juga komunikasi dengan bagian kurikulum. Jadi di SMA itu ada bagian yang mengurusi kurikulum sendiri. Oh, Seperti itu. Ya. Siap. Nah, selain orang-orang tadi juga mungkin sarana prasarana juga butuh. Harus memadai ya Bu. Iya, akses internet, jaringan internet itu juga butuh Bu. Ya, untuk mendukung pembelajaran saya. Iya siap. Dari situ tadi, apakah dari pihak wali murid tidak diperlukan bantuan? Iya sebetulnya Bu, tapi mungkin prioritas utama warga sekolah dari dulu. sekolah dulu. Iya. Siap Bu. Iya, seperti itu. Oke, Ibu. Kemudian Ibu, Iya. apa komitmen Ibu Dwi terhadap rencana aksi yang sudah dilakukan? Ya, jadi untuk komitmen saya yang pertama adalah melakukan pengembangan kurikulum melalui penyesuaian materi yang saya ajar agar lebih relevan dan menarik bagi siswa. Gitu ya Bu ya. Kemudian juga selain pengembangan kurikulum, saya juga berusaha untuk aktif mengikuti pelatihan kayak webinar, fintech untuk pengembangan profesional saya secara berkelanjutan. Selain itu juga saya butuh berbagi pengalaman dengan rekan sejawat dalam menerapkan metode pembelajaran yang inovatif, kemudian juga melakukan refleksi diri. Begitu ya Bu. Iya, gitu. Kalau di SD itu kan ada kombel yang bernama gugus ya Bu. Iya. Kalau di SMP SMA itu Ada juga. apa namanya Bu? MPMP. Ya. Kalau di sekolah itu ada juga komunitas belajar. Ya, itu di sekolah sendiri. Iya, ada. Apakah di situ Ibu juga aktif? Iya Bu. Oh, gitu. Iya. Kombel di sekolah juga aktif ya Bu? Iya. Oh, gitu. Alhamdulillah kemarin juga mengisi seminasi itu, jadi masuk pada agenda di komunitas belajar. Oh, gitu. Kalau di MPMP sendiri, apakah Ibu juga aktif? Iya, di MGMP seprofesi sekabupaten, juga di sekolah juga ada MGMPS namanya. Oh, gitu. Apa itu MPMP? Ya sama. Oh, S itu sekolah Ya, itu. sekolah. Oh, jadi lebih sempit ya yang MPMP tadi. Sekolah punya kan ada beberapa mapel gurunya. Iya. Mereka kan tidak hanya saya saja Bu. Oh, gitu Jadi ya. ada 9 orang dengan saya. Oh, matematika itu khusus Iya. ada 9 orang di situ. Iya. Oh, luar biasa sekali. Iya. Saya itu bagaimana tindak lanjut Bu Dwi dari sesi coachingan ini? Untuk tindak lanjut
dari saya yaitu mungkin nanti saya meminta catatan refleksi dan umpan balik dari observer ya. Selama percakapan coaching berlangsung, nah harapannya dari catatan tersebut saya menyusun rencana tindakan yang jelas dan lebih spesifik dari hasil identifikasi masukan dari observer itu tadi, dan tentunya menerapkan pembelajaran yang sudah saya rencanakan tadi Bu. Pastinya ya Bu ya, memberikan pembelajaran inovatif, penggunaan teknologi, terus ada problem solving, iya, basis masalah, gitu ya. Itu ya, kita ada tindak lanjut yang akan dilaksanakan ke depannya gitu. Kemudian Ibu, ini sepertinya sudah akan berakhir ya coaching kita hari ini. Hanya saya mau bertanya lagi, pembelajaran apa yang sudah Ibu Dwi dapatkan dari kegiatan coaching kita hari ini? Nah, baik kemudian yang jelas pembelajaran saya untuk di sesi coaching ini, dengan saya berbincang dengan ujian selaku rekan sejawat saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sudah saya hadapi tadi. Alhamdulillah ya, Iya. Sudah punya gambaran nih, Iya. Sudah punya gambaran apa yang harus dilakukan, sudah punya rencana juga Iya. yang sudah luar biasa dengan segala macam inovasi baik dari metode, alat peraga ataupun strategi pembelajaran. Iya. Mudah-mudahan itu bisa segera terlaksana setelah ujian ya Bu ya. Bisa menyelesaikan masalah yang sedang Ibu hadapi sekarang. Mudah-mudahan. Terakhir, perasaan Ibu setelah melakukan coaching ini bagaimana Bu? Alhamdulillah sangat lega sekali. Lega sekali, alhamdulillah. Ya, bisa berbincang-bincang dengan ujian. Ya. Biasanya kan sibuk kegiatan sendiri. Nah ini mumpung hari Sabtu bisa bertemu dengan ujian, Bisa berbagi. Iya, bisa berbagi pengalaman, tapi nggak berbagi masalah ya. Ya, tidak apa-apa Bu berbagi masalah. Yang penting kita nanti bisa menemukan bersama-sama solusinya. Terima kasih loh. Iya, sama-sama Bu. Sudah membantu saya. Siap, lain kali kalau jenengan butuh saya untuk teman berbagi, teman berbincang, monggo bisa hubungi saya lagi. Saya tunggu mungkin kabarnya, rencananya yang tadi sudah dilaksanakan apakah 1 tahun ke depan bisa berhasil. Saya mungkin bisa nanti Ibu berbagi pengalaman, berbagi hasil. Sama-sama. Mungkin ada lagi yang ingin Ibu Dwi sampaikan? Sudah cukup Bu. Sudah cukup, sudah cukup ya. Sudah sangat lega, sangat lega ya. Alhamdulillah saya bisa membantu. Nah itu yang terpenting ya Bu ya. Karena kita dengan berbagi maka nanti kita akan sedikit bisa mengurangi beban yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Oke, Bu Dwi saya akhiri. Ya, terima kasih waktu dan kesempatannya. Kita sama-sama sudah saling bercerita. Alhamdulillah Ibu juga sudah mendapatkan solusi. Pada saya hanya bisa membantu mengarahkan. Ternyata Ibu sudah luar biasa bisa menemukan solusi sendiri ternyata Pak pada hari ini. Hanya saja hanya saja mungkin butuh teman untuk bercerita. Baik Bu Dwi, saya akan lagi kapan-kapannya. Terima kasih. Monggo Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suradi. apa kabar? Masih dalam keadaan sehat alhamdulillah Bapak. Alhamdulillah. Sudah melaksanakan coaching ya Bu ya. Alhamdulillah Pak. Nah, ini setelah kita melaksanakan coaching, ini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan dari kegiatan tadi sebagai pengamat. Saya sudah mengamati yang dilakukan bersama dengan coaching. Di sini ada beberapa catatan terkait kegiatan coaching tadi. Namun sebelum saya ingin menanyakan beberapa hal, ini ada pertanyaan pertama buat Ibu ya. Apa yang sudah Ibu lakukan dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching yang Ibu lakukan tadi? Tadi dalam kegiatan coaching saya sudah menerapkan prinsip coaching Bapak, yaitu berupa kemitraan,
proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching, Pak. Kemudian saya juga sudah menerapkan kompetensi inti sebagai seorang coach, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Betul sekali Ibu ya. Jadi yang Ibu sampaikan tadi sudah sesuai dengan apa yang menjadi catatan saya. Dalam catatan saya, Ibu sudah menerapkan prinsip-prinsip yaitu kemitraan yang ditujukan dengan Ibu ketika mengobrol merasa setara, tidak ada rasa mana yang menjadi lebih tinggi atau lebih rendah, menjadi subordinat atau kawannya semacam itu gitu. Kemudian Ibu juga melakukan proses kreatif dengan menggali, membuat kreativitas coaching untuk menemukan ide-ide bagi solusi permasalahan yang dihadapi. Kemudian Ibu juga sudah memaksimalkan potensi dari coaching. Dalam catatan saya, Ibu juga sudah menggunakan kompetensi inti yaitu mendengarkan secara aktif. Kemudian Ibu juga melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta, diantaranya dengan menggali tujuan dari coaching, identifikasi permasalahan, kemudian rencana aksi, dan diakhiri dengan tanggung jawab. Ya. Cara gambaran proses coaching hari ini sudah luar biasa sekali. Terima kasih. Ya, sudah bagus sekali. Kemudian pertanyaan terakhir terkait kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Ini Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu adalah kompetensi kehadiran penuh, Pak. Kehadiran penuh. Iya, presence. Karena kunci tadi sepertinya masih merasa tegang, Pak. Saya sendiri juga tegang, tapi kunci sepertinya lebih tegang, Bapak, untuk mengeluarkan unek-unek yang ada di dalam pikirannya. Mungkin saya harus menggunakan teknik stop, mungkin Pak ya. Tadi saya tidak menggunakan teknik stop itu agar kunci lebih rileks lagi untuk melakukan kegiatan coaching dan mengeluarkan apa yang beliau keluarkan gitu, Bapak. Saya kira itu sudah cukup Bu ya, dari apa yang ingin saya sampaikan dari saya posisi sebagai pengamat. Semoga ke depan kelak kita bisa bertemu lagi, bisa saling bertukar pikiran gitu ya, dan bisa saling mengisi. Siap. Nah, intinya itu Bu ya. Ya. Kata saya mohon maaf, akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Su. Assalamualaikum Pak Suradi. Waalaikumsalam Bu. Oke, bagaimana Pak Suradi? Kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Baik. Oke, Pak Suradi, tadi sudah saya saya sebagai pengamat di sini akan menjelaskan tentang rubrik penilaian dalam observasi yang nantinya akan jenengan laksanakan. Oke. Nah, di sini saya harap Pak Suradi sudah memiliki prinsip coaching, diantaranya yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari Pak Suradi sendiri. Nah, di sini tentunya Pak Suradi juga harus memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi present, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Pak Suradi juga harus menerapkan alur kita, yaitu meliputi menentukan tujuan, kemudian identifikasi ya Pak Suradi, kemudian juga rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, Pak Suradi, sebelum dimulai proses coaching nanti, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Pak Suradi. Nah, di sini untuk pertanyaan pertama, kompetensi coaching mana yang ingin Pak Suradi kembangkan pada proses coaching kali ini, Pak? Yang ingin saya kembangkan, yang pertama itu mendengarkan secara aktif. Ya, yang pertama itu, yang kedua membuat pertanyaan yang berbobot begitu. Ya. Jadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Nah, dari dua kompetensi yang sudah disebutkan Pak Suradi tadi, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Pak Suradi kembangkan? Saya ingin mengembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena di situ saya
ingin bisa menggali Ya. ide-ide dari Guci sehingga si Guci bisa menemukan solusi secara sendiri apa yang menjadi permasalahan dia sendiri. Ya, baik. Luar biasa sekali ya. Nah, kemudian perihal indikator pencapaian, di sini ada tolak ukur ya Pak ya. Nah, bagaimana yang ingin Pak Suradi tuju dalam proses percakapan nanti? Sesi coaching nanti. Yang jelas indikatornya menurut saya nanti itu kalau keberhasilan itu kalau saya sudah bisa mengajukan pertanyaan sesuai dengan alur kita, di mana saya bisa mengajukan tujuan, identifikasi dari permasalahan, kemudian rencana aksi dari uji, dan yang terakhir tanggung jawab gitu. Iya, sekali lagi. Jadi Pak Suradi ingin menerapkan alur kita Ya, tadi. ya. Baik. Nah, semoga dari indikator yang sudah Pak Suradi sampaikan tadi terkait proses Bapak dalam menerapkan alur kita secara menuntut, Pak Suradi dapat menggali ide-ide dan solusi dari Pak Suradi sendiri ya, dapat tercapai dengan baik pada proses coaching nanti. Nah, mungkin hanya itu yang ingin saya tanyakan Pak Suradi. Selebihnya setelah ini silakan Pak Suradi memulai percakapan dengan coachingnya, dan saya harap prosesnya nanti dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan, sesuai dengan tujuan dan rencana dari Pak Suradi. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Mungkin itu saja Pak Ya, Suradi. siap. Tetap semangat, semoga berjalan lancar. Amin. Amin. Ya. Ya, Oke. ya. Terima kasih Ya. Pak Suradi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Budian. Waalaikumsalam Pak Suradi. Apa kabar hari ini Budian? Alhamdulillah baik Pak, sehat dalam luarnya Pak, dalamnya ada sedikit genjalan Pak. Oh, begitu. Oke. Makanya kok begitu penting di sini ada hal yang bisa ingin disampaikan ke saya, Bu, apa kira-kira? Iya Pak, makanya saya menghubungi dengan saya ini kok ingin cari teman bicara ya Pak ya. Oh, ya. Ini nggih, saya ini di sekolah itu ini Pak, saya ingin itu tujuan saya melakukan begini dengan Bapak ini adalah mencari solusi untuk meningkatkan kesadaran Pak atas anak-anak saya khususnya kelas 1 tentang bagaimana cara mencintai lingkungan dengan membuang sampah di tempat sampah Pak Sur. Jadi tujuannya ingin anak-anak bisa punya kecintaan untuk bisa membuang sampah pada tempatnya gitu ya. Iya Pak, betul. Terus kira-kira indikator ketercapaian kita komunikasi ini menurut Ibu apa dari tujuan yang Ibu harapkan tadi, indikator ketercapaian dari pembicaraan kita? Oke, saya ingin pastinya membentuk anak-anak itu lebih disiplin Pak G, untuk bisa mencintai lingkungan tadi itu, untuk bisa sadar membentuk kesadaran dari diri anak-anak saya untuk bisa membuang sampah pada tempat sampah Pak, khususnya pada kelas 1 Pak. Intinya agar anak-anak bisa membuang sampah pada tempatnya Itu Bapak. Bisa dideskripsikan kira-kira permasalahan dari kelas 1 itu apa yang menjadi permasalahan utama? Bisa nggak kira-kira apa? Oke Pak, begini Pak, saya itu suatu pagi itu pernah menemui kelas saya waktu mau masuk kelas, kok banyak semut Pak di situ. Nah, terus kemudian saya cari sumbernya apa ya ini ya, kok bisa ada semut sebegitu banyaknya di bawah meja salah satu anak. Ternyata di laci mejanya itu loh Pak, itu ada sampah, ada sisa makanan yang ternyata tidak dibuang di tempat sampah sama anak-anak Pak, malah dibuang di laci mejanya. Jadi saya kaget, loh kotor sekali ternyata di meja anak. Dan setelah saya periksa Pak, tidak hanya di satu meja anak-anak itu saja yang banyak sampahnya Pak Sur. Ternyata saya keliling ke meja-meja anak-anak yang lain,
seperti itu, lacinya juga banyak sampahnya gitu Pak ternyata. Dan saya hanya mengambil kesimpulan, waduh anak-anak ini kok ya tidak sadar akan kebersihan gitu loh Pak, maksud saya itu Pak Sur. Terus kalau menurut Ibu Dian tingkat kesadaran anak-anak itu kalau di skala kelas itu ya dari skor 1 sampai 10 kira-kira pada posisi di berapa itu kesadaran anak terhadap lingkungan, terhadap kebersihan, terhadap kesadaran untuk membuang sampah itu? Kalau menurut saya, kalau untuk anak-anak saya yang di kelas 1 ini masih pada skala 4 untuk tinggal kesadaran membuang sampahnya Pak Sur. Kenapa seperti itu Pak Sur? Karena saya itu hampir setiap hari sepertinya saya ini memberikan anak-anak itu motivasi, ayo dibuang sampah. Saya kan juga punya keyakinan isolasi ya Pak Surya yang sudah kami sepakati membuang sampah di tempat sampah. Ternyata ya seperti itu, diulang lagi, dan bahkan itu saya pernah begini Pak Sur. Kalau itu ada sampah loh di situ, tolong ambil bukan saya pun yang buang. Jadi mereka tidak mau Pak Sur. Kalau bukan dia yang buang sampah, dia juga tidak mau disuruh ambil sampah dibuang ke tempat sampah. Itu pokoknya namanya anak-anak juga ya Pak Sur, seperti itu. Terus skalanya saya kira masih 4 ya Pak Sur. Terus harapan ke depan Bu, dari dengan melihat skala pada posisi 4, kira-kira harapannya ke depan inginnya skala keberapa Bu untuk kesadaran anak, kesadaran terhadap membuang sampah itu? Ya sebetulnya saya ingin maksimal ya Pak Sur, 10 gitu Pak ya. Tapi ya untuk anak-anak ya insya Allah kalau mencapai 7 skala 7 itu sudah menurut saya sudah ada perkembangan yang signifikan untuk Pak Sur. Skala 7 itu menurut saya sudah bagus, sudah bagus untuk anak-anak kelas 1 khususnya. Terus menurut Ibu ada nggak kekuatan mungkin atau apa istilahnya aset yang bisa Ibu yakin nanti dengan kekuatan dan aset itu Ibu bisa meningkatkan dari posisi 4 tadi ke posisi yang Ibu harapkan posisi 7 tadi? Sebetulnya kalau untuk kekuatan aset itu di sekolah saya, apalagi di dalam kelas khususnya ya Pak Surya, itu sebetulnya sudah sangat memadai Pak Sur. Karena di setiap depan kelas itu sudah ada tempat sampah yang disediakan, bahkan 2 Pak Sur, warna hijau dan warna kuning seperti itu. Kalau untuk kelas 1 mungkin belum saya ajarkan membuang sampah sesuai warna tempat sampahnya ya Pak Surya. Tapi kalau untuk kelas 3 ke atas, insya Allah sudah diajarkan oleh para guru. Dan yang selanjutnya di dalam kelas pun tidak hanya di luar kelas Pak Sur, sebetulnya ada tempat sampah itu. Di dalam kelas pun saya juga sudah siapkan tempat sampah Pak Sur. Dan waktu yang tahun kemarin itu Pak Sur, itu bahkan saya membuat dari kardus yang dibuat oleh anak-anak sendiri, dijadikan tempat sampah dan ditaruh di bawah mejanya masing-masing. Kemudian untuk alat-alat kebersihannya padahal juga sudah kami sediakan, sekolah juga sudah sangat lengkap menyediakan mulai dari sapu, kemoceng, kemudian pelak, bahkan pel-pelan pun kami belikan satu kelas 1 Pak Sur sebetulnya. Sudah sangat lengkap sekali. Pak Sur, betul sekali. Terus kira-kira hambatan atau tantangannya apa dengan untuk bisa meningkatkan dari posisi 4 ke posisi 7 tadi dari kesadaran anak tadi? Jadi Pak Surya, menurut saya kalau hambatannya itu yang memang dari anak itu sendiri saya kira Pak Surya, mereka memang mungkin yang namanya anak kelas 1 mungkin untuk edukasi informasi-informasi untuk sampah, akibat sampah itu mungkin mereka belum mengetahui dengan jelas nih Pak Surya. Jadi mungkin mereka tidak tahu bahwasanya sampah itu berakibat yang tidak baik untuk dirinya mereka, tidak baik juga untuk diri teman-teman atau lingkungan yang ada di sekitar. Mungkin seperti itu Pak Surya yang saya hadapi Pak Surya. Terus kalau semacam itu kan sudah ada hambatan
sudah. Strateginya menurut Ibu apa untuk agar anak-anak bisa lebih sadar lagi, untuk bisa meningkatkan kesadaran? Ada nggak strateginya? Rencana Strategi untuk bisa meningkatkan atau apa itu? oh gitu Pak ya. Strategi yang saya miliki itu sebetulnya ya saya sendiri sudah memberikan contoh saya kira Pak ya. Itu strategi yang pertama saya lakukan adalah saya sendiri memberikan contoh kepada anak-anak bahwasanya dengan saya itu pernah makan, kemudian anak-anak akhirnya seperti Budian, walaupun Budian guru ini Budian juga buang apa, habis makan ada sampahnya dibuang loh di tempat sampah seperti itu Pak Sur. Saya pernah melakukan strategi seperti itu. Kemudian saya juga pernah saya juga tidak bosan-bosannya, tidak hanya saya menurut Pak Sur, semua dewan guru, kepala sekolah juga itu juga selalu disisipkan setiap upacara, setiap akan masuk itu selalu disisipkan, jaga kebersihan, buang sampah di tempatnya. Seperti itu strategi-strategi yang sudah saya lakukan Pak Sur. Terus kira-kira untuk apa itu implementasinya kira-kira bagaimana yang mau inginkan kira-kira itu? Ya pastinya ya anak-anak tidak hanya mulai dari kelas 1 ya Pak Sur bisa mengimplementasikan cinta lingkungan itu tadi ya. Pastinya ya semua warga, apalagi anak-anak mulai dari 1 sampai dengan kelas 6. Karena kalau hanya kelas 1 saja yang diajari, kelas 1 saja yang diberikan edukasi, mungkin hanya kelas 1 saja nanti yang akan mencintai lingkungan, untuk yang lain mungkin tidak gitu Pak Sur. Terus kira-kira rencana ini kapan kira-kira direalisasikan? Oh gitu. Saya begini Pak, saya sebelumnya ingin menyampaikan rencana aksi yang saya miliki di Pak Sugit. Itu yang pertama khusus di kelas saya, itu saya akan sering-sering ya paling tidak ya 2 minggu sekali lah itu saya akan memutarkan video-video tentang kebersihan lingkungan, tentang mencintai lingkungan. Sekarang kan banyak sekali video-video kartun yang bisa motivasi, menginspirasi anak-anak untuk lebih mencintai lingkungan. Kemudian saya punya juga rencana aksi ini Pak Sur, apa namanya, 1 anak 1 sampah Pak Sur. Maksudnya apa? Ini begini Pak Sur, saya akan nanti berkomunikasi dulu pastinya dengan kepala sekolah nih Pak Sugit. Saya punya program sebelum masuk sekolah, sebelum masuk ke kelas, setelah melaksanakan senam pagi, yuk anak-anak lihat lingkungan sekitar. Sebelum kamu masuk ke dalam kelas, ambil 1 anak 1 sampah, itu Pak Sur. Inspirasi loh. Iya Pak Sur. Itu juga akan saya lakukan waktu setelah istirahat Pak Sur. Setelah istirahat itu bahkan itu yang sampahnya itu lebih banyak Pak Sur. Karena kan habis istirahat anak-anak sudah makan ya Pak Sur. Maksudnya sudah jajan di kantin dengan bungkus-bungkus yang bermacam-macam itu. Jadi saya akan melakukan 1 anak 1 sampah, itu program itu akan saya lakukan sebelum masuk kelas pagi hari dan setelah istirahat. Itu akan masuk setelah istirahat. Oke sekali gimana itu? Iya Pak Sur. Ada ide lagi nggak kira-kira yang itu? Menurut saya bagus sekali gitu. Mungkin ada ide yang lain kalau katakan yang bisa direalisasikan selain 1 anak 1 sampah untuk memungut itu, ada nggak kira-kira? Kalau saya dari pengalaman berapa tahun yang lalu ya Pak Sur, 2 tahun yang lalu ya Pak Sur, itu kami mendatangkan salah satu narasumber maksud saya, waktu itu dari Puskesmas Pak Sur. Jadi beliaunya itu datang ke sekolah kami, kemudian mengedukasi anak-anak, diambil beberapa wakil mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Beliaunya mengedukasikan bahwasanya tentang cinta lingkungan dan kemudian bahaya sampah dan juga cara memilah sampah itu tadi Pak Sur. Gitu. Mungkin akan saya rencanakan juga, mungkin saya masukkan di dalam rencana aksi saya untuk yang tahun ini. Biasa sih Iya, terima kasih Pak Sur. Terus ada nggak targetnya? Harus sekian seberapa anak sudah punya kesadaran, atau mungkin dari tahap ke-4 sampai ke-7 ini ada nggak target waktunya anak-anak
sudah setelah sekian waktu sudah punya kesadaran untuk membuang sampah. Menurut Ibu ada nggak? Kalau targetnya pasti ingin secepatnya ya Pak Surya, bisa segera dilaksanakan, kemudian bisa terwujud anak-anak yang berkarakter seperti itu. Kira-kira mungkin butuh waktu juga ya Pak Surya, saya juga belum bisa menentukan, ya sekisaran 3 bulan mungkin Pak Surya. Kami kan akan terus melakukan program itu kan setiap hari juga Pak Surya. Mudah-mudahan 3 bulan ke depan anak-anak bisa mungkin memiliki kesadaran Jadi dari 3 bulan nanti bisa dievaluasi gitu ya? Iya, pastinya. Ada progresnya sejauh mana gitu ya? Iya, ada pastinya Pak Surya. Ada nggak kira-kira pihak yang ingin dilibatkan dengan program yang ide yang Ibu punya ini? Ketika melakukan ini butuh bantuan dari pihak mana yang enggak Ibu rangkul aja kolaborasi sehingga apa ide yang Ibu sampaikan ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan sukses? Pastinya banyak Pak Sur, pihak-pihak yang harus saya hubungi, saya rangkul gitu. Yang pastinya adalah yang dari lingkup sekolah saya sendiri, itu pastinya kepala sekolah, kemudian juga organisasi awal. Dan nanti kalau sudah dapat ACC dari kepala sekolah, saya kan tadi punya program untuk merangkul untuk mendatangkan sumber. Kalau yang beberapa tahun kemarin dari Puskesmas, mungkin sekarang lebih dekat aja. Sekarang sudah ada Pak Sur di desa, itu kan ada memang penyuluhan tentang sampah itu, memang ada si kebersihan apa gitu. Itu mereka punya, menurut saya toko yang bisa dibuat jadi narasumber ini. Kemudian yang selanjutnya pastinya wali murid Pak Sur, karena kalau saya memberikan edukasi, memberikan pembiasaan baik hanya di sekolah, namun setelah di rumah tidak ada imbal balik, tidak ada bantuan dari orang tua dengan kebiasaan itu kan juga percuma Pak Sur. Berarti suka bersihnya hanya di sekolah, tapi di rumah mereka mengabaikan, begitu Pak Sur. Menurut saya seperti itu. Luar biasa itu dengan melibatkan berbagai pihak itu bagus sekali. Terus dengan kondisi semacam itu, ke depan komitmen Ibu bagaimana terhadap program yang Ibu wacanakan tadi? Gitu ya Pak. Komitmen saya pastinya saya akan terus berkontinu Pak Surya melakukan itu dengan edukasi kepada anak-anak, selalu mengingatkan tentang kebiasaan baik seperti itu, dan nanti pada akhirnya juga kita akan melakukan evaluasi yang seperti dengan katakan tadi. Setelah beberapa bulan kita melaksanakan, apakah ada perubahan ataukah malah tidak bergerak sama sekali, tidak ada perubahan sama sekali, itu pastinya nanti itu komitmen yang akan saya lakukan, terus melakukan dengan kontinu dan pastinya harus bersabar Pak Sur. Pertanyaan berikutnya, ada nggak yang lainnya ingin dilibatkan Ibu agar Ibu tetap bisa menjaga komitmen yang Ibu miliki tadi? Atau rencana mungkin melibatkan yang lain atau Mas cukup saya sendiri gitu ya? Iya, pastinya ya kalau saya sendiri nggak bisa kayak Pak Sur. Tapi ya saya berusaha, saya menjadi teladan dulu bagi mereka. Kemudian nanti siapa lagi ya Pak ya yang saya libatkan? Ya kan banyak mungkin teman katakan apa itu guru olahraga, bisa juga mungkin gitu ya ketika apa itu sebagai teman untuk membagi penugasan, bisa itu atau mungkin kepala sekolah yang memberi wawasan, bisa juga kan Ibu tetap semangat dalam hal menjaga komitmen Ibu tadi. Iya siap Pak Sur, paham saya ini. Tentunya kepala sekolah juga itu ya Pak Sur, guru mata pelajaran lain kan karena bisa jadi kan ketika kita sendiri yang bekerja tanpa mungkin ada bosannya juga semacam ya. Ada lelahnya gitu Pak Sur. Masa aku tok gawe kalau ada kerjasama dengan berbagai pihak, teman sejawat, dengan kepala sekolah
sekolah dilibatkan, apalagi dengan orang tua murid malah semakin semangat mungkin itu. Ya, siap nih Pak Sur, terima kasih. Oke. Terus apa itu dari program ini tadi, kalau umpama sudah terlaksana bisa diimplementasikan, ada nggak rencana tindak lanjut dari ide yang ibu sampaikan tadi? Yang pastinya cara Tindak lanjut setelah katakan setelah ini anak ini sudah selesai punya kesadaran sampai di sini, katakan sampai ke tingkat 7 sudah menurut umpama posisinya sudah naik ke 7, anaknya sudah bisa jika nanti enggak lanjutnya apakah cukup sudah ke 7 sudah selesai atau mungkin ada ingin ke stepnya tindakan lagi atau dengan program yang lain semacam itu umpamanya. Mungkin saya begini Pak, akan karena mereka sudah katakan sudah memiliki kesadaran diri Pak, berarti mereka bisa dijadikan tutor mungkin Pak, untuk teman yang lain yang mungkin belum bisa mencapai skala yang kita inginkan tadi itu, mungkin seperti itu. Jadi mereka bisa menjadi contoh ya Pak Surya. Kalau sudah jadi contoh, mereka kan nanti punya kebanggaan tersendiri, bisa mengajari temannya yang lain, dia bisa bermanfaat untuk yang lain. Begitu mungkin Pak Surya, itu rencana tindakan yang akan saya lakukan mungkin Pak Surya. Sepertinya kalau menurut saya apa yang pikirkan tadi sudah ketemu pikir. Saya kira seperti itu Pak Surya. Tidak secara langsung kok tiba-tiba mengalir saja Pak Sur. Kok muncul itu tadi Pak Sur, padahal tadi belum ada Pak Sur. Terus dari pembicaraan kita, kira-kira menurut Ibu pembelajaran yang Ibu dapat apa hari ini? Ya, pembelajaran yang luar biasa ya Pak Surya. Saya tidak secara langsung setelah berbincang dengan Pak Sur, saya kok tiba-tiba pintar nih Pak Sur. Bisa menimbulkan memunculkan rencana-rencana yang sepertinya akan bisa merubah anak-anak saya kira Pak, untuk menjadi yang saya inginkan tadi itu Pak Sur. Iya Pak, ya. Alhamdulillah. Iya. Terus perasaannya sekarang bagaimana setelah kita berbincang, ngobrol kemana-mana, ngobrol santai ini, perasaannya gimana Bu sekarang? Mungkin sudah terlihat dari ekspresi saya Pak Surya, begitu senang, lega. Ternyata itu kalau kita punya teman bicara Pak, punya teman bicara itu sepertinya semuanya beban itu akan hilang Pak Sur. Dan alhamdulillah dengan saya berbincang dengan Pak Sur, saya bisa lega, bisa bahagia, bisa unek-unek saya bisa terkeluarkan dengan solusi-solusi yang saya utarakan, dengan bisa memberikan masukan juga kepada saya. Terima kasih Pak Sur, luar biasa. Ya, semoga apa yang kita perbincangkan ini bisa dilakukan sama Ibu ya ke depan, terus apa yang disampaikan bisa tercapai dengan capaian yang sudah diprogram Ibu ya. Saya kira apa yang Ibu perlukan tadi Ibu pikirkan sudah terpenuhi kan, sudah dapat solusinya gitu. Alhamdulillah. Sudah cukup berarti kita membincang hari ini ya Bu ya. Siap. Mungkin ada hal yang kurang dari saya, minta maaf ada kata-kata yang kurang berkenan Bu ya. Sami-sami Pak Sur, terima kasih ya Pak Sur ya. Sama-sama. Perbincangan ini bisa kita akhiri Bu ya. Mohon maaf. Sudah kita tutup Bu ya. Siap Pak Sur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Suradi. Waalaikumsalam Bu Dwi. Ketemu kembali ya Pak Suradi ya. Kesekian kalinya Bu. Kayaknya sedang mulai senyum-senyum ini Pak Suradi. Iya, karena proses coaching sudah berjalan lancar. Alhamdulillah ya Pak. Dan juga saya sudah mengamati kegiatan coaching dari Pak Suradi hari ini bersama dengan coaching. Sudah di sini sudah ada beberapa catatan yang sudah saya tuliskan terkait dengan kegiatan coaching yang jenengan laksanakan tadi. Namun sebelumnya Pak Suradi, saya ingin menanyakan beberapa hal ya. Untuk yang pertama, apa yang sudah Pak Suradi lakukan dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching yang sudah Pak Suradi laksanakan?
Ya, indikator pencapaian yang saya rasa tadi saya sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan mengenai potensi coaching. Kemudian untuk mengajukan pertanyaan, saya juga sudah mengikuti alur diktat. Selain itu juga sudah mendengarkan secara aktif, dan bisa saya sudah mengajukan pertanyaan yang bobot. Ya, benar sekali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Suradi tadi. Ternyata sudah sesuai dengan apa yang menjadi catatan saya, Pak Suradi. Nah, di sini dalam catatan saya, Pak Suradi sudah menerapkan prinsip kemitraan. Memang di sini ditunjukkan dengan Pak Suradi ketika mengobrol dengan Koci, yaitu Budian, sudah merasa setara, tidak ada perbedaan. Kemudian tadi juga sudah sangat asik. Saya lihat itu sangat asik sekali, pembicaraannya mengalir begitu saja antara coach dengan Koci. Nah, kemudian Pak Suradi juga sudah melakukan proses kreatif. Nah, di sini ditunjukkan dengan Pak Suradi sudah bisa menggali kreativitas dari Koci untuk menemukan ide-ide atau solusi dari permasalahan dari Koci. Kemudian Pak Suradi juga sudah memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Koci, seperti itu. Nah, Pak Suradi, dalam catatan saya, Bapak tadi sudah menggunakan kompetensi ini juga, yaitu mendengarkan dengan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot juga. Bapak sudah melakukan pengembangan seperti itu. Selanjutnya, Pak Suradi juga sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta, yaitu menentukan tujuan terlebih dahulu, identifikasi, kemudian ada rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Nah, secara gambaran proses coaching yang sudah Pak Suradi tampilkan tadi sudah sangat luar biasa sekali, Pak Suradi. Saya kasih terus ya, Pak ya. Terima kasih. Ya, betul sekali. Nah, Pak Suradi, pertanyaan terakhir dari saya terkait kompetensi. Nah, di sini kompetensi apa lagi yang ingin Pak Suradi kembangkan berdasarkan proses coaching tadi, Pak? Mungkin satu lagi itu kehadiran penuh, Bu. Kehadiran penuh presiden. Kan itu nanti karena dengan itu bisa membangun keterikatan dengan Koci bisa merasa tenang, apa yang disampaikan bisa disimak dengan baik, dan dia bisa mengutarakan dengan leluasa gitu. Iya, gitu ya. Jadi saya lihat tadi Koci juga lebih rileks pada saat Pak Suradi coaching, sudah melakukan coaching dengan baik. Saya rasa sudah seperti itu. Jadi tadi kompetensi kehadiran penuh ya yang ingin Pak Suradi kembangkan. Oke, Bapak, mudah-mudahan untuk kedepannya Pak Suradi bisa memberikan yang lebih baik lagi. Amin. Untuk sekarang sudah baik, nanti bisa ditingkatkan lagi ya, Pak ya. Mungkin itu saja, Pak Suradi. Terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan. Tetap semangat, tetap melakukan pengembangan diri. Terima kasih sudah memberi bantuan seperti ini, Bu. Iya, sama-sama, Bapak. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.